kalau misalnya ada kesempatan nih Nan, lo duit banyak nih, duit Hmm. banyak. Cuman nggak pengen lo abisin ke pesawat. Jadi perjalanannya itu ngeteng dari sini ke Swiss, lo mau nggak? Capek. Lah ngapa? Ya makanya itu challenge-nya. Jadi lo bakal bisa nyampe Swiss tapi challenge-nya nggak boleh pakai pesawat. Jadi ngeteng aja. Entah misalnya dari sini lo ke Merak dulu nih pakai KRL. Pakai KRL kan sampai Merak. Iya. Nanti Merak Bakauheni lo pakai ferry. Nanti pokoknya terus aja sampai nyebrang Batam, Singapura gitu sampai Swiss. Buang-buang waktu lah. Itu bikin challenge. Mau nggak kalau kayak gitu? Boleh tapi sih boleh. Tapi boleh. Oh, lu emang segitunya pengen ke Swiss sampai topi Iyalah. nggak pernah diganti tiap hari ya? Betul Yang penting, sekali. yang penting Switzerland. Lo rekor terlama tidur berarti maksimal 5 jam Nan? Enggak, dulu zaman masih SMK ya. Itu parah. 24 jam. Dari Nggak jam, bangun nih. gue inget banget dari jam 7 pagi bangun besoknya jam 4 sore. Jam 7 pagi, bangun besoknya jam 4. Ih, itu malah hampir 30 jam. Kayak orang bingung. Terakhir lo naik pesawat ke Argentina itu lo tidur nggak penerbangan panjang gitu? Bukan ke Argentina. Bukan ya? Yang terakhir ke Teheran gua. Di mana tuh? Teheran itu dari Gue Timur heran-heran nih dengerin Anda nih. Dia Timur Tengah, gua pakai ini ya yang apa? Onta. Kelas VVVVIP. Oh, Banyak di tuh pilot. kayaknya. Dia duduk sama pilot. Iya, di Lu samping pilot gua. Nora pada ketawa nggak tahu dia Iya. ada kelas VIP ada di pilotnya. Bisa buka jendela samping. Iya. Iya. Lu tahu simulator gak gue? Aras Tahira di Global Afternoon Show. Hari ini menemani kamu seperti biasa sampai jam 8 malam nanti, Global People. Tadi baru aja ngeliat video tentang ini ya, harga tiket pesawat yang per tanggal 1 kemarin tuh tiba-tiba jadi pada mahal-mahal banget. Jadi kayak lo mau ke Bangkok misalnya, yang biasanya harganya PP itu mungkin 1,2, 1,3 ya ketika lo bisa dapat harga murah. Jadi keberangkatan sekali keberangkatan aja itu 1,9 sampai 2 juta. Gak tau kayak tiba-tiba mahal banget gitu loh Global People. Coba deh lo iseng cek ke aplikasi ya untuk beli tiket pesawat. Katanya sih udah mulai naik gitu harga-harga pesawat. Entah ada apa. Entah cuman ke Bangkok doang, entah ke luar negeri manapun. Tapi gak tau lah ada apa. Mungkin efek ini ya, efek yang sekarang lagi rame ya. Iya, betul. Mungkin bisa jadilah karena ada bahan bakarnya segala macam gitu kan. Tapi memang kalau ngomongin soal airlines ya Global People, lo tim yang penasaran gak pengen naik first class lagi first class nanti? Iyalah, Wih, kemana? Harapan lo tuh naik first class tuh kemana? ke Swiss lah malah lagi. Tetep ya, Swiss lagi ya, Iya, Swiss lagi. Lo kalau misalnya ada kesempatan nih Nan, lo duit banyak nih, duit Hmm. banyak. Cuman gak pengen lo abisin ke pesawat. Jadi perjalanannya itu ngeteng dari sini ke Swiss, lo mau nggak? Capek. Lah ngapa? Ya makanya itu challenge-nya. Jadi lo bakal bisa nyampe Swiss tapi challenge-nya nggak boleh pakai pesawat. Jadi ngeteng aja. Entah misalnya dari sini lo ke Merak dulu nih pakai KRL. Pakai KRL kan sampai Merak. Iya. Nanti Merak Bakauheni lo pakai ferry. Nanti pokoknya terus aja sampai nyebrang Batam, Singapura gitu sampai Swiss. Buang-buang waktu lah. Itu bikin challenge. Mau nggak kalau kayak gitu? Boleh tapi sih boleh. Tapi boleh. Oh, lu emang segitunya pengen ke Swiss sampai topi nggak Iyalah. pernah diganti tiap hari ya? Betul Yang penting, sekali. yang penting Switzerland gitu. Tapi gue juga termasuk yang penasaran sih. Dan ternyata kalau lo mau naik kelas first class atau business class gitu ya, nggak melulu harus bayar. Jadi tuh bisa pakai apa namanya kayak miles gitu ya. Tapi Surat dari miskin sisi. gitu. Enggak. Surat miskin ngapain pakai pesawat? Ngeteng udah paling jelas itu. Ini apa pakai milestone ya kalau nggak salah namanya. Pokoknya poin yang lo dapatkan kalau lo pakai sisi, pakai kartu kredit. Nggak relate kan? Karena kita nggak pada pakai sisi. Iya tapi itu ada ternyata. Ya gue sering lihat konten orang lah gitu. Tapi kalau emang mau merasakan sensasi naik first kenapa gue first flight dulu ya di otak gue ya. First class sih ya udah lo bayar lebih mahal aja. Gue pernah iseng cek ke mana misalnya ke Bali gitu ya, pakai ekonomi sama first class. Itu ekonomi misalnya 800 ke Bali sekali pergi. Kalau first class ya itu bisa di belasan juta. Cuman bedanya kalau di ekonomi lo duduk tegak agak turun dikit, kalau first class tiduran gitu kan. Udah gitu bisa ini kan kalau ada apa-apa pemisah gitu. Kenapa?
Kenapa manggil penonton gue tanya? Pelayan maksudnya. Enggak usah gitu. Terus first class kan ini free flow, makanan, minuman. Lo kan biasa minum wine kan? Iya, champagne. Yang tahun 1 gue wine tuh. tahun 1 sebelum Masehi. Lama banget. Nora emang kagak bisa naik first class orang beginian nih. Nah, cuman ada satu airlines Global People yang nanti di 2027 akan meluncurkan United Relax Row. Jadi ini adalah kursi ekonomi yang bisa diubah jadi tempat tidur. Mantep ini pesawat yang gue cari. Tapi harus ke United Airlines nih. Di mana sih nih? Nah, kita cari tahu nih Global People. Sebuah inovasi kursi kelas ekonomi ya yang bisa diubah jadi tempat tidur datar atau sofa bed lah gitu. Nah, fitur ini tuh memungkinkan 3 kursi sejajar diubah jadi area tidur, lengkap sama kasur tambahan dan selimutnya gitu. Nah, fiturnya akan ada di 200 pesawat berbadan lebar termasuk Boeing 787 dan 777 dengan 12 baris relax row per pesawat. Nah, letaknya di antara kelas ekonomi standar dan juga premium plus. Jadi sebenarnya nggak ekonomi banget, nggak yang bisnis banget lah gitu. Kalau penerbangan jarak jauh sih kayaknya memang gue nggak tahu ya. Soalnya gue tuh penerbangan 1,5 jam aja gue bisa tidur. Kan ada orang yang nggak bisa tidur di pesawat kan katanya karena apa ya mungkin anxiety atau apalah itu namanya ya kalau naik pesawat tuh ada bikin kita panik dan nggak bisa tidur. Gue seringnya ya sebelum flight gue udah tidur. Iya, gue kan kalau naik pesawat tuh senangnya first flight karena meminimalisir delay. Kalau pesawat tuh makin siang tuh makin delay. Makanya kalau first flight itu biasanya waktunya tuh teratur gitu. Jadi pasti berangkat misalnya jam 5 ya udah jam 5, jam 6 gitu. Nah, di atas jam 6 tuh kebanyakan delay. Makanya gue enaknya tuh gue tidur. Gue suka banget tidur di pesawat. Enggak tahu kenapa. Terakhir lo naik pesawat ke Argentina itu lo tidur enggak penerbangan panjang gitu? Bukan ke Argentina. Bukan ya? Yang terakhir ke Teheran gua. Di mana tuh? Teheran itu daerah gue heran-heran nih dengerin Anda nih. Daerah Timur Tengah gua pakai ini yang apa? Onta. Kelas VVIP. Oh, di pilot. Dia duduk sama pilot. Iya, di samping pilot gua. Nora pada ketawa enggak tahu dia ada kelas VVIP. Ada di pilotnya. Bisa buka jendela samping. Iya. Lu tahu simulator gak gue tahu. Tapi gue emang anaknya tuh pelor banget sih Global People karena sebenarnya nggak pelor. Kalau pelor kan nempel molor gitu ya. Iya. Kalau gue tuh emang doyan tidur aja gitu. Emang doyan aja. Kan orang ada tuh yang kayak pasangan gue tuh nggak doyan tidur gue rasa. Kenapa? Nggak doyan. Jadi kayak kalau gue tuh bisa yang misalnya Sabtu Minggu kan nggak ada kegiatan. Ya udah gue bangun siang. Terus misalnya gue bangun buat makan, main handphone. Terus gue rebahan lagi, gue tidur lagi, gue bisa. Malam misalnya kayak udah nggak tahu mau ngapain, gue tidur, gue bisa gitu. Jadi kayak tidur gue. Enggak pusing gitu? Enggak. Banyak orang yang bilang gitu kan, iya. Lu tidur mulu emang gak puyeng? Enggak. Gue pusing kok kalau lebih dari 5 jam tuh sehari. Nah kayaknya kalau cowok tuh gitu ya. Pusing Coba pala. kita tanya cowok-cowok ini, lu kalau tidur lama pada puyeng gak? Pusing. Oh bener ya pada pusing. Lu nih ada cewek juga. Lu ini ya apa namanya? Gara-gara kemarin ya pusing dia. Oh iya kalau itu mah beda. Udah deh ya, kalau udah mantan mah udah aja kalau Iya, kata gua. Apalagi dia punya utang sampai belasan juta, Iya. kata gua. Tolong tagihin dong Global People. Enggak bukan curcol. Kan nanti jam 6 kita ada ikangan curhat. Iya. Kita mah hari ini jadi nangis, jangan gitu lah Itu keinjek kakinya. Tapi rekor terlama gue tidur mungkin bisa di 12-13 jam mungkin ya. 13 bisa lah. Misalnya gue tidur jam 12 malam misalnya. Terus gue bangun jam 1 atau jam 2 gue bisa. Nggak pusing, tapi gue malah ngantuk seharian gitu sih. Kalau tidurnya kelamaan bukan pusing tapi malah kayak nggak fresh aja. Jadi kayak bawaannya ngantuk lagi. Lo rekor terlama tidur berarti maksimal 5 jam Nan? Enggak, dulu zaman masih SMK ya. Itu parah. 24 jam dari gak jam bangun nih. Gue inget banget dari jam 7 pagi bangun besoknya jam 4 sore. Jam 7 pagi bangun besoknya jam 4. Itu malah hampir 30 jam. Kayak orang bingung. Sumpah. Pas bangun. Bener kayak orang bingung. Apalagi tidur terus bangun sore itu bingung banget tau. Sumpah bener-bener kapok gue. Emang gak ada yang bangunin? Oh lu ngekos? Enggak, masih di rumah. Oh gak peduli aja orang tua lu kan? Kan abis makan gue langsung tidur. Oh. Nah yang gue pelajari ya dari begadangan. Kalau lu mau nggak tidur lama sebelum tidur tuh saya bergadang jangan makan dulu. Kalau mau tidur lama
tidur nggak lama. Misalnya lu mau bangun berapa jam lah, 5 jam, 3 jam, jangan makan dulu sebelum tidur. Oh, ngaruh ya? Kalau lu makan pasti bablas jauh gitu. banget tidurnya. Iya. Ini dari ahli ya, Global People ya. Jadi memang katanya kalau nggak pengen tidurnya kelamaan ya jangan makan. Iya, gitu. sebelum tidur. Makanya lu puyengnya sampai sekarang ya dan kelihatan Iya, sih. betul. Gara-gara tidur 30 jam itu. Nah, Global People boleh kasih tau Laras ya, rekor terlama kamu tidur tuh berapa lama sih? Boleh share di 08 12 12 884 atau boleh isi kolom question box di @884 Global Radio.